penyangga disebut juga larutan baper. Bukan baper ya anak-anak ya, kalau baper itu ibu. Larutan penyangga, larutan baper, atau larutan dapat. Sebenarnya pengertian larutan penyangga ini atau dapat itu adalah larutan yang bisa mempertahankan pH larutan. Jadi pada intinya dalam larutan penyangga atau larutan baper, di dalamnya ada dua zat, ada asam dan basa. Oke, di dalam tubuh kita tanpa ada sistem penyangga, kita akan cepat drop, cepat sakit. Karena adanya sistem penyangga dalam tubuh, ada asam dan basa, sehingga di saat kita makan terlalu banyak asam, akan dinetralisir oleh basa dan sebaliknya. Contoh kecil ya, di dalam darah kita ada penyangga atau campuran asam dan basa. Di dalam darah itu ada asam karbonat, jadi sebagai asamnya, dan HCO3 sebagai basanya. Ya, jadi dalam tubuh kita sudah ada sistem penyangga. Jadi saya ulangi sekali lagi, arti larutan penyangga itu adalah larutan yang bisa mempertahankan pH larutan. Walaupun ditambah sedikit asam, sedikit basa, pH-nya tidak berubah secara drastis. pH-nya bisa berubah, tapi hanya sebanyak mungkin 0,1 atau 0,09. Oke. Nah, sebelum Ibu jelaskan panjang lebar tentang perhitungan pH penyangga, Ibu mau kasih tunjuk nih, ada dua di meja Ibu penyangga. Ada penyangga asam, ada penyangga basa. Nih, penyangga asam itu contohnya ya, salah satu contoh terdiri dari CH3COOH. Nih, CH3COOH saya campurkan dengan CH3COONA. Ya, perhatikan ya, CH3COOH ini adalah asam lemah. CH3COONA ini adalah garam. Atau di dalam CH3COONA ada basa konjugasi. Sehingga kalau misalnya nih, saya masukkanlah di sini. Di sini ya. Saya masukkan CH3COOH. Ini sebanyak 2 mili. Ini CH3COOH 2 mili, konsentrasinya 1 ml. Kemudian ke dalam tabung ini saya masukkan CH3COONA. Sebanyak 2 mili juga. Ini sudah merupakan larutan penyangga. Karena yang saya campurkan CH3COOH dan CH3CONA, ini disebutlah ini penyangga asam. Oke, mari kita lihat perhitungannya dan rumusannya. Ibu jelaskan pertama untuk penyangga asam ya anak-anak ya. Penyangga asam itu adalah campuran dari asam lemah dan basa konjugasi. Ya, ini contohnya nih, asam lemah CH3COOH, basa konjugasinya CH3COOMI. Bagaimana cara menentukan basa konjugasi ya? Ini, kamu masih ingat teori asam basa Bronsted Lowry ya? Sebelum ke penyangga kita memang sudah mempelajari teori asam basa. Jika asamnya CH3COOH, pengertian asam itu adalah zat yang bisa melepas H positif. Setelah dilepas H positifnya, ini dilepas, dihasilkanlah CH3COOMIN. Ya, jadi jika asamnya CH3COOH, basa konjugasinya adalah CH3COOMIN. Saya ulangi. Teori asam basa Bronsted Lowry, asam melepas H positif. Ini asam. Setelah melepas H positif, ini dilepas,
dihasilkanlah CH3COO-. Ya, jadi jika ada campuran asam lemah dan basa konjugasi, dia merupakan penyangga bersifat asam. Bagaimana rumusannya? Nah, karena ini penyangga asam, tentu kalau dia penyangga asam, ya pH-nya itu bersifat asam atau kurang dari 7. Nah, sekarang rumusannya, ya karena penyangga asam, langsung aja H positif sama dengan Ka. Ka itu tetapan setimbang asam sama dengan A per basa konjugasi. A ini adalah mol asam. Ini BS basa konjugasi adalah mol basa konjugasi. Nah, saya ulangi lagi, karena ini penyangga asam, pH-nya di bawah 7. Rumus mencari H positifnya langsung aja. Asam H positif sama dengan Ka kali asam per basa konjugasi. Oke. Oke, saya jelaskan contoh perhitungan untuk penyangga asam ya. Nah, di sini kita campuran tadi CH3COH 1 molar yang 5 ml, CH3CONA 1 molar yang 5 ml ya. Nah, di sini ada asam lemah, ini basa konjugasi ya, sehingga inilah penyangga. Nah, kita masukkan rumusnya tadi, H positif sama dengan Ka kali A per basa konjugasi. Ini rumusannya. A itu adalah mol asam, A itu mol asam, ini adalah mol basa konjugasi. Kita cari mol asamnya, rumusnya M dikali V. M-nya tadi 1, ini M-nya di sini 1 molar, 1 milimol per mililiter dikali volumenya 5 mililiter, sehingga hasilnya 5 milimol. Itu untuk asam. Sekarang untuk basa konjugasi, sama rumusnya M dikali V. M-nya 1 molar juga, milimol per mililiter dikali 5 mililiter, sehingga hasilnya 5 milimol. Kalau kita ubah ini ke mol, kita bagi 1000 berarti 0,005 mol. Ini juga kita ubah ke mol, bagi 1000 0,05 mol. Oke, kita masukkanlah ke dalam rumusan. Ka konsentrasi timbang asam 110 ml, mol asamnya 0,005, basa konjugasi 0,005, sehingga hasilnya 1 kali 10 min 5. pH-nya min log 1 kali 10 min 5. Ini kamu udah tahu bahwa pH-nya itu adalah 5. Oke, ini pH-nya sama dengan 5. Nah, sama ya, karena ini penyangga asam, tentu pH kurang dari 7. Sesuai dengan perhitungan kita, penyangga memiliki pH sama dengan 5. Oke, bisa dipahami ya anak-anaknya? Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu mau menjelaskan penyangga yang bersifat basa ya. Kalau tadi bersifat asam, sekarang bersifat basa. Saya ambil contohnya penyangga bersifat basa itu campuran dari NH4OH. Nih NH4OH. NH4OH sama aja dengan identik dengan NH3 ya. NH4OH yang 1 molar. Ini NH4Cl. NH4Cl sama 1 molar. Nah, misalnya nih, saya langsung reaksikan. Saya campurkan ya. Bukan direaksikan, saya campurkan. Nah, di sini sekitar di 2 mili NH4OH. Kemudian saya campurkan NH4Cl. Ya, nih. Ini sudah menjadi larutan penyangga. Di dalam campuran ini terdapat
terdapat basa dan asam konjugasi. Jadi ada campuran asam dan basa, tapi asam dan basa konjugasi. Larutan penyangga ini bisa mempertahankan pH. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa pH dari larutan penyangga basa. Oke anak-anak, untuk yang kedua yang dijelaskan penyangga basa ya. Kalau dia penyangga basa, berarti pH-nya ini nanti lebih besar dari 7. Nah, penyangga basa itu campuran dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, tadi yang saya demonstrasikan, Ibu ambil tadi contohnya NH3 dan NH4Cl ya. Nah, misalnya nih NH3 itu adalah basa lemah. Kita mau mencari asam konjugasinya. Nah, sesuai dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Kalau basanya NH3 ya, basa itu berarti menerima H+. Dia menerima H+. NH3 tambah H+ menjadi NH4+. Jadi basa asam konjugasi dari NH3 adalah NH4+. Saya ulangi, basanya NH3. Kalau basa itu berarti menerima H+. NH3 tambah H+ menjadi NH4+. Sehingga asam konjugasi dari NH3 adalah NH4+. NH4+ itu ya, ini kita temukan bisa dalam senyawa NH4Cl atau bisa juga NH42SO4. Ya, karena ini penyangga bersifat basa, ya, basa nanti kita tentukan rumusnya. Basa itu OH- sama dengan Kb kali B per asam konjugasi. Karena dia basa berarti OH- sama dengan Kb kali B per asam konjugasi. B ini adalah mol dari basanya, ini adalah mol dari asam konjugasi. Oke, kita teruskan contoh soalnya. Ini diberikan contoh soal ya. Kita campurkan NH4OH 5 ml 1 molar dengan NH4Cl 5 ml 1 molar. Tentukan pH larutan. Ini sudah langsung penyangga ya. Karena apa? Terdiri dari asam lemah. Perhatikan, NH4OH itu juga identik dengan NH3. NH3 adalah basanya, NH4+ adalah asam konjugasinya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusan. Rumus ya. H positif sama dengan dulu ya. Oke, kita masukkan rumusnya. Basa tadi OH- Kb dikali B per asam konjugasi. Nah, sekarang kita cari B-nya. Sama kayak tadi mencari untuk asam. M dikali V-nya. M-nya 1 molar, 1 milimol per mililiter. Kalikan 5 mililiter. Ya, sebenarnya molar itu bisa aja dia mol per liter. Bisa juga milimol per mililiter. Karena di sini mililiter ya, kita pakai aja milimol per mililiter ya. Sehingga hasilnya 5 milimol. Untuk yang asam konjugasi sama saja. M dikali V. M-nya 1 milimol per mililiter dikali 5 mililiter sehingga 5 milimol. 5 milimol kita ubah ke mol dibagi 1000 0,005 mol. Kita cari konsentrasi OH- Kb-nya 10 pangkat min 5, konstantanya ya, basanya 0,005 dibagi asam konjugasi 0,005
Sehingga hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5. Kita hitung POH. POH adalah min log 1 kali 10 min 5 sama dengan 5 min log 1 log 1 itu 0 sama dengan 5. Jika pH-nya 5 berarti jika pOH-nya 5 berarti pH-nya adalah 14 dikurang pOH 14 dikurang 5 pH sama dengan 9. Akhirnya dia bersifat basa karena pH lebih dari 7. Oke anak-anakku sekalian, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ada soal dua nomor, silakan dikerjakan di rumah. Dan jangan lupa ya anak-anakku, silakan di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Oke anak-anak, sampai ketemu di